Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si Tukang Review guys. Oke, jadi gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. Ya ini lagi-lagi saya nggak ngupload video selama 7 hari guys. Ya ini bisa disebabkan karena saya nggak sempat guys ya. Tapi pada video kali ini saya akan mereview lagi dengan sebuah handphone yang saya beli itu dari online. Harganya itu murah. Tapi handphone ini banyak kekurangannya. Tapi kalau kekurangannya sih bukan berarti kekurangan dari mesin dan juga dari body-body handphonenya ya. Karena ini handphone katanya sih masih bagus dan masih bisa dibilang masih layak lah. Karena casingnya itu nggak terlalu rusak banget. Cuman ya di pada video kali ini saya nge-review handphone yang nggak ada chargernya nggak ada, kemudian juga baterai juga nggak ada. Jadi nih ibaratnya kayak saya beli handphone bangke guys ya, tapi ya sebenarnya sih bilang bangke juga enggak sih karena ini masih nyala katanya. Tapi ya gitulah. Jadi saya beli handphone ini harganya sekitar 40 ribuan lah, saya lupa harganya berapa. Jadi saya beli ini adalah Mito, ini handphone Mito 170. Ya, jadi sebenarnya saya beli handphone ini tuh bukan karena memang saya iseng-iseng apa gimana ya. Sebenarnya bisa juga dibilang iseng sih ya, tapi ya lebih ke penasaran aja sih guys ya. Karena saya seumur-umur hidup tuh belum pernah pakai handphone Mito. Pernah sih ngeliat ya, pernah ngeliat menu-menu seperti apa, pernah megang juga. Cuma nggak pernah, maksudnya nggak pernah beli lah gitu lah. Jadi yang punya Mito tuh dulu kalau nggak salah pembantu saya kayaknya deh. Soalnya pernah saya pinjem buat nelpon mama saya ya waktu itu ya. Saya pinjem dan pas saya baca ternyata ini handphone Mito ya. Tapi saya nggak tahu guys ya. Itu kualitasnya gimana, terus spesifikasinya apa spesifikasinya kayak gimana, bagus apa enggak ya. Saya juga sebenarnya nggak tahu ya. Kalau orang bilang sih katanya ada yang bilang jelek dan ada juga yang bilang biasa aja. Tapi saya juga nggak tahu lah guys ya, karena ya saya pribadi aja udah nggak pernah pakai guys ya. Jadi di pada video kali ini daripada saya penasaran, saya akan mengunboxing. Ini adalah Mito 170. Seperti apakah isinya? Langsung aja tonton terus video ini sampai habis guys ya. Oke, langsung aja capcus kita unboxing. Ini adalah Mito 170. Let's check this out. Oke guys, jadi sini langsung aja saya review. Ini adalah Mito 170. Ya. Jadi di sini ini dusnya ya. Jadi untuk dusnya seperti ini. Ya. Ini ada alamatnya lagi guys. Sebentar. Oke guys, jadi di sini saya akan review ya. Jadi ini adalah dus dari sebenarnya sini ada dus dari packagingnya ya. Dan di sini sudah saya buka tadi sebelum saya video karena saya kelupaan ya, pengen buru-buru buka aja. Ya, jadi di sini saya akan mereview ya dan mengunboxing, sekaligus juga mengunboxing seperti apakah sih handphone Mito ini guys ya. Jadi ya kalau dari depan sih dusnya biasa-biasa aja ya, dus rakitan guys ya kayak ini. Jadi langsung aja kita buka. Di sini ada dus lagi. Dan di sini langsung ada handphone ya. Jadi ya packagingnya sih sebenarnya normal-normal aja sih guys ya. Karena ini saya beli itu dekat sama rumah saya. Jadi rumah saya di Jakarta Barat ya, dia tokonya juga di Jakarta Barat, Jakarta Pusat lah lebih tepatnya. Jadi di sini itu saya akan mereview ya. Jadi ini adalah handphonenya. Wow, warna merah guys ya. Padahal saya pilih itu warna hitam harusnya. Tapi ya nggak tahu lah. Jadi di sini langsung ada handphonenya. Kita buka dulu. Wih, gila guys handphonenya. Bening ya. Ternyata saya kira mah ini ya merah-merah biasa ya. Ini merah, ya merah biasa sih, bukan merah hati, bukan merah darah, merah biasa ya. Merah terang doang di sini. Kita coba keluarkan. Dan disinilah handphonenya. Ini adalah Mito 170. Jadi bentuknya seperti inilah kira-kira ya. Oke. Oke guys, jadi setelah saya cari di YouTube atau di Google ya atau di website gitu, ini adalah Mito 170. Ini handphone dikeluarkan ya sama Mitonya sendiri pada tahun 2012 dengan saat itu harganya mencapai 900 ribu rupiah. Karena emang handphone jadul yang bukan handphone jadul sih, handphone Cina zaman dulu tuh kayak kualitasnya tuh kayak masih baru diketahui sama orang ya. Jadi sengaja lah harganya dimahal-mahalin guys ya. Ya meskipun sih ada aja sih harga handphone jadul yang saat itu handphone Cina ya, yang saat itu harganya tuh udah murah kayak 300 ribu, 400 ribu tuh harusnya udah ada. Tapi ya nggak tahu lah ini bisa harganya 900 ribu ya. Jadi
kita lanjut bahas ya. Jadi ini warna yang saya pilih ini warna merah. Harusnya sih warna hitam ya. Cuman mungkin warna hitamnya habis atau salah mungkin. Jadi nggak apa-apa. Dan ini merahnya merah biasa ya. Kita akan coba review dulu dari bagian depannya dulu ya. Jadi atasnya sini biasa aja, untuk atasnya ada earphone di sini. Di sini ada earphone, dan bagian bawah di sini ada layar. Untuk layarnya dia masih tipenya LCD, belum AMOLED ya. Kayaknya sih belum AMOLED ya harusnya. Soalnya ini handphone murahan. Kalau AMOLED tuh harusnya zaman-zaman segitu tuh masih mahal banget. Kayak Samsung S4 Zoom apa S3 Zoom ya yang pertama kali munculin handphone AMOLED ya. Karena saya pernah beli saat itu. Tuh harganya aja udah 8 juta kalau nggak salah deh. Ya di sini bawahnya ada logo Mito ya, dan di sini khas logo Mito seperti ini, kotak-kotak gitu. Dan di bagian bawah ada keypad yang fungsinya anjir, jatuh dong. Ya kita lanjut ya. Jadi di sini itu ada keypad yang fungsinya itu sama aja sih kayak Nokia ya, cuman atasnya ini ada ditambahin aja sama dia. Jadi ada ini pilihan-pilihan apa kayak shortcut musik gitu ya. Jadi ini tombol untuk tombol power di sini. Ini untuk tombol panggilan, di sini tombol shortcutnya. Tengahnya ini berjendol di sini ya. Jadi kayak ada jendolan gitu. Kemudian sampingnya ini tombol back, dan di sini tombol select. Biasa kalau saya lihat itu handphone orang itu yang udah keseringan dipakai, biasa tengahnya ini catnya hilang guys ya. Jadi kayak ada lubang gitu, bulat gitu ya. Cuman kalau handphone ini unik banget, masih lengkap guys ya. Nah, jadi catnya belum ngelupas sama sekali. Justru bagus ya kalau handphone kayak gini. Jadi kelihatannya kayak masih baru gitu. Ya untuk di bagian bawah di sini ada alfanumeriknya, dan di sini kita lanjut ke bawah. Untuk bawahnya nggak ada apa-apa. Oh iya, untuk mic-nya saya tuh nggak tahu guys ya di mana ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada yang punya juga handphone ini, coba tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Oke. Oke, untuk sampingnya di sini tuh ada lubang untuk gantungan, untuk tali gantungan, dan di sini nggak ada apa-apa. BTW ini casingnya di depannya sini dia pakai casingnya kayak bahan metal sih ya. Paling kalau nggak metal besi sih. Soalnya tadi pas jatuh aja tuh bunyinya kedengeran banget kayak bunyi besi ya. Tapi ini kalau dilihat sih besinya udah kayak bekas kegores-gores sih ya tuh. Jadi dia mungkin pernah dibersihin atau emang kegores meja apa gimana. Entah gimana lah ya. Ini udah bekas gores-goresan tuh. Harusnya nggak kayak gini ya. Harusnya nggak kayak gini. Dia harusnya lebih bersih gitu. Lebih jernih ya besinya. Ini ya antara besi sama metal lah, kalau nggak aluminium palingan. Jadi di sini itu ada atasnya, di sini ada headphone jack di sini. Di sini ada headphone jack. Headphone jacknya sama aja sih kayaknya, sama kayak Android ya. Coba saya masukkan ini. Kayak ini punya Android. Dan ternyata masuk ya. Jadi ini ya bisa dimasukkan punya Android lah. Kemudian sampingnya di sini ada lubang. Ini bukan lubang ini. Ini apa sih? Kayak lampu gitu kayaknya ya. Ini kayaknya lampu nih mungkin. Soalnya bentuknya kayak lampu gitu, berjendol, dan sampingnya di sini ada casan. Casannya ini dia memakai USB ya, belum pakai Type C. Karena handphone kayak gini ya belum ada lah Type C, apalagi 2012 ya. Untuk sampingnya di sini nggak ada apa-apa, tapi ini saya nggak tahu ini buat apa ya di sini. Lubang ini buat apa nih saya nggak tahu. Mungkin untuk mic apa gimana. Oke, untuk bagian belakang di sini ada kamera, dan kameranya ini saya ngingetin banget sama kayak Samsung zaman dulu ya, kayak Samsung AC3, S3, Samsung Note 8 tuh yang zaman dulu tuh ya, yang 8.0. Itu kameranya tuh biasanya seperti ini guys ya. Dan kalau AC3 itu dia di sininya ada lampu ya, ada lampu flash. Tapi kalau HP ini nggak ada ya. Dan di bagian bawah di sini ada logo Mito, dan di sini ada speaker, ada 2 speaker yang saya nggak tahu ya ini speakernya emang bassnya kenceng atau gimana. Kualitasnya bagus apa enggak saya nggak tahu ya. Harusnya sih kalau Mito kayak gini kualitasnya bagus ya, karena ini udah kelihatan banget kayak Express Music gitu. Oke, dan sekarang langsung aja coba kita buka dulu tutupannya. Ini bukanya dari mana ya? Ini bukanya di korek kah? Oh iya, diginin. Oke, kita buka, dan di sini adalah dalamnya ya. Jadi ini bahannya dari plastik. Dan di sini ada 2 SIM card ya. Jadi SIM card 1 di sini, SIM card 2 di sini. Gila, maksa banget guys ya.
Ya di sini ada segelnya. Dan handphone ini juga bisa dimasukkan satu SD card ya. Jadi kalau misalnya foto apa namanya? Kalau misalnya buat foto ya lumayan lah, bisa buat foto-foto sih, walaupun saya nggak tahu ini kameranya berapa megapiksel. Kayaknya sih nol kayaknya sih. Harusnya ya. Soalnya handphone kayak gini tuh nggak 1 megapikselnya mungkin nggak ada ya. Paling kan kalau nggak nol, 2 sih paling kan ya. Paling paling nggak. Kita masukkan dulu untuk SIM cardnya di sini ya. Kita masukkan SIM cardnya di SIM card 2 ya, coba ya. SIM card 1 ada lagi nggak ya, SIM card 1 ya? Nggak ada SIM card lagi guys. Oh ada deh. Sebentar, saya ambilkan. Nah ini SIM card 1 ya. Apakah dua-duanya nih kedetek atau enggak ya? Saya mau tahu. Karena handphone murah kayak gini sering kali ya ditemui kayak banyak kerusakan gitu ya. Jadi ya saya masukin 2 SIM card dan 1 memory card. Yang saya pasang ini kapasitasnya 32 ya, 32 GB. Kita masukkan. Oke, sekarang langsung kita kunci. Dan kita cari dulu baterainya. Ini baterainya sih harusnya kayak BL5C ya, kayak punya Nokia gitu. Ini karena baterainya nggak dikasih, jadi saya coba pilih dulu baterai yang lain ya. Saya carikan dulu apakah ada atau enggak, saya carikan dulu ya. Oke. Yap, dan setelah saya cari, ternyata baterainya itu ketemu ya. Jadi ini adalah baterainya. Baterainya ini BL5C, dan pas tadi saya coba itu ternyata dia kayak kalau baterai BL5C biasa ya, yang kayak punya Nokia gitu, dia nggak masuk guys ternyata ya. Jadi dia mentoknya itu di sini guys, di lubang yang ini ya. Jadi dia paling nggak tuh harus yang kayak gini, baterai Cina gitu ya. Jadi baterai-baterai yang nggak bermerek malah masuk di HP ini. Cuman ya kayak gitulah. Ya, jadi kita masukin aja baterainya di sini. Jadi kita masukkan. Ya di sini udah masuk, ini aja juga sebenarnya nggak ngepas tuh ya, tuh. Karena masih ada celah di sebelahnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting HP-nya nyala guys ya. Jadi kita hidupkan handphonenya. Oke, hidup ya ternyata ya. Wow, masih kretek ya di sini ya. Silakan lakukan registrasi. Ya ini karena saya pakai kartu baru ya. Oke guys, jadi sinilah tampilan awal dari si mitonya ini guys ya. Jadi ini adalah Mito 170 ya. Ya jadi di atasnya sini itu ada logo baterai yang ngingatin saya tuh pada handphone Nexian ya. Karena kalau Nexian itu saya pernah punya dulu. Jadi ya kayak Nexian NX923 dulu ya. Itu bentuknya kayak gini baterai kalau nggak salah. Ini sampingnya di sini ada notifikasi, dan di sini ada SIM cardnya ya. Ini apa namanya, kayak operator SIM cardnya. Ini nggak valid karena ini nggak valid ya. Atasnya cuman buat darurat doang. Dan di sini ada, aduh ini kok muncul kayak gini terus. Oke, di sini ada hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan di sini ada waktu ya. Di sini ada wallpapernya. Sekarang langsung kita masuk aja ke menunya. Di menunya di sini ada buku telepon, di sini ada riwayat panggilan, ada organisator ya. Kalau di Nokia itu organizer harusnya. Jadi di sini mungkin dibeda-bedain aja. Di sini ada multimedia, ada pesan, dan di sini ada pengaturan berkas. Aduh gila nih, muncul mulu. Di sini ada pengaturan, ada permainan, dan ada Bluetooth juga ya handphone ini. Gokil ya, ada Bluetooth juga. Jadi kembali lagi ke buku telepon. Ya, di sini saya akan coba untuk ke organisatornya ya. Di sini ada mesin hitung, ada kalender, alarm, dan center. Coba kita ke senternya. Senternya, oh iya ternyata di tengah ya senternya ya. Dan coba saya matikan lampunya. Dan oke.
Dan ini adalah hasil dari senternya ya. Jadi kalau kata saya sih ini senternya nggak terlalu ini guys ya, nggak terlalu terang-terang banget. Tapi sekiranya ya bisa buat pas darurat lah. Jadi ya seperti itulah senternya. Dan handphone ini juga kalau nggak salah itu dia kayaknya ini ya. Sebentar saya keluar dulu. Kalau nggak salah keunikan dari handphone ini tuh bisa ngapain ya? Dulu saya lupa ya. Soalnya saya juga dikasih tahu sama pembelinya ya. Ya udahlah ya kita lanjut review aja. Di sini ada multimedia. Multimedia di sini ada kamera, ada radio FM ya. Coba kita puterin. Oh, mesti pasang earphone guys ternyata. Biasa kalau handphone Cina gini dia nggak perlu earphone guys ya buat muterin FM ginian ya. Ya di sini ada perekam suara, pemutar audio, ada pemutar video, perekam, penampil foto dan di sini ada kamera. Coba kita ke kameranya dulu. Di sini oke, kameranya masih nampil dan ya masih normal sih semuanya sih. Coba kita foto di sini. Oke, di sini ada pilihan. Kita ke pengaturan kamera. Di sini pemitakan 60 Hz. Waktu tunda mati. Kalau saya bilang sih ini harusnya kalau misalnya bisa dibuat video pun harusnya ini formatnya 3GP ya. Jadi belum MP4 MP4 ya. Meskipun handphone zaman dulu tuh udah MP4, Nokia gitu. Ya di sini kita aduh, ribet banget ya. Ini ada pengaturan gambar juga. Kok udah sama sih? Ini sama apa ya? Sama otomatis. Oh ini mah ini guys. Efek ya. Kok tulisannya sama sih? Sama. Maksudnya sama apanya ya? Nggak tahu lah guys ya. Konsepnya gimana saya nggak tahu guys. Jadi sini ada pengaturan gambar. Ya ini pengaturan gambarnya bisa diubah juga. 176 kali 220 ya. Kualitas gambar ini yang tertinggi. Coba kita foto. Oke. Wah, buram guys. Coba kita hapus. Dan tadi suaranya tuh gila ya. Suaranya Cina-Cina banget ya. Coba kita foto di sini. Kencang banget suaranya, Cok. Oke. Dan wah, gambarnya hilang, guys. Ya, jadi untuk hasil gambar dari handphone ini seperti inilah hasil gambar dan hasil video dari handphone ini. Oke. Ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasil kamera dari Mito 170 ini ya. Jadi ini rekamannya agak putus-putus. Ya, ini saya arahkan ke tulisan, dia nggak bisa ngebaca ya, jadi nggak terlalu buram-buram banget. Tapi kalau di tempat gelap kayaknya agak nggak kelihatan ya. Ya, seperti ini. Ini juga bisa di zoom ya, sampai berapa kali saya nggak tahu juga ya. Tapi ini bisa di zoom. Nah ini udah mentok. Kita zoom back, kita zoom out. Oke. Ini adalah hasil dari kamera si Mito 170. Oke guys, jadi seperti itulah hasil kamera dari handphone ini. Dan ini belum apa-apa, baterainya itu udah merah guys. Jadi ya kita buru-buru aja lah. Ya, nanti akan kita juga coba cek ya apakah handphone ini bisa ngecas, bisa masuk atau enggak ya. Ya, di sini tadi kan udah kita coba semua. Di sini ada pesan nggak usah lah ya. Di sini ada pengaturan berkas, nggak usah. Kita coba ke pengaturan. Di pengaturan ada profil pengguna dan di sini coba kita atur nada deringnya. Dering 1. Wah, ini ribet juga nih.
Oke, dan ternyata ringtone-nya gitu-gitu doang guys ya. Jadi ini ya ringtone Cina ya seperti gini lah guys ya. Kadang-kadang bisa nyesel juga kalau sama ringtone-nya. Tapi ya untuk dari kualitas speakernya sih ini bisa ditebak ya. Kalau handphone ini ternyata speakernya tuh mantap banget. Cuman dari menu-menunya aja yang emang kadang-kadang ngeselin ya. Jadi ya kayak gitu-gitu aja untuk handphone-handphone ini. Di sini ada permainan atau game. Permainan gamenya cuman ular doang guys ya. Gamenya cuman ular doang dan di sini BGM-nya apa nih? BGM hidup, efek suara hidup, volumenya 3. Coba kita ke ular. Ya ini tampilannya kayak semacam Game Boy gitu ya, Game Boy yang Supreme Supreme gitu. Aduh ini lagi main kayak gini guys. Bisa begitu ya. Ya ini kalau dapat kayak gini. Jadi cara mainnya sih sama ya. Nah, nah kalau mati ya kayak gitu ya. Ini hanya untuk contoh aja guys. Jadi seperti itulah game dari handphone nih. Nyata bisa dimainin walaupun emang gamenya ini cuma satu game doang guys ya, ular ya. Ngikutin Nokia dia. Jadi ya kayak gitu aja untuk Bluetooth di sini ada dan semua sih udah saya tes semua tombol-tombol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang kosong pagar dan ini untuk emailnya ya. Nah ini emailnya muncul jadi ya oke guys, jadi untuk review dari handphone ini mungkin sampai segini aja untuk review dari Mito 170-nya. Kalau menurut saya sih handphone ini ya apa ya? Sebenarnya sih normal-normal aja dan ya bisa dikatakan bagus sih. Coba kita ini ya. Sebenarnya ini bonus lah guys ya. Coba kita ubah wallpapernya. Ini kita sekarang ubah bahasa kali ya. Soalnya bingung saya kalau bahasa Indonesia. Ini display. Ya ini bener nih. Ih cuma dari sistem doang loh. Padahal udah dimasukin kartu SD ya. Rakus nih handphone. Bukan rakus siapa ya kayak gila ya bisa kayak gini guys ya. Jadi nggak bisa milih dari kartu SD. Sedih banget ya. Gila nih cuman ada image 1, image 2, temperature. Temperature-nya juga cuman kayak gini doang. Jadi ya gitulah. Oke, dan ya di sini akan coba saya tes charger ya, apakah bisa atau enggak. Sebentar saya ambilkan chargernya dulu. Oke, di sini akan saya coba tes charger. Jadi saya ini, aduh ini kalau meledak sih ya udahlah guys ya, namanya juga nge-review guys ya. Jadi coba kita charger dulu ya. Nah ini saya pakai kabelnya lah. Kabelnya ini lagi, salah guys. Sebentar. Oke lah ya, nih saya ganti. Jadi dia pakai chargernya tuh USB guys ya. Jadi ya, saya colok dan coba kita coba charger ya. Ya, ini review handphone paling ribet ya sebenarnya sih. Oke, coba kita charger dan masuk ya cairannya ya. Dan di sini baterainya itu mengisi. Jadi chargerannya sih masih masuk dan kalau untuk earphone nanti lah ya kita coba belakangan karena kalau untuk earphone ya nggak penting-penting banget sebenarnya sih. Yang penting ya bisa charger aja lah guys ya. Oke. Oke guys, jadi mungkin sampai segini aja untuk video review dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like video ini. Kalau misalnya nggak suka ya bisa di dislike dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom komentar di bawah guys. Oke. Sampai segini aja untuk video review dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.